Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DA5 yang beranggotakan Fernando Manik dengan NIM 009, Vini Agustin dengan NIM 057, dengan Haris Kristanto NIM 066, dan saya sendiri Prisco Banoza dengan NIM 072. Nah, kami akan menjelaskan hasil UAS kami. Pertama, saya akan menjelaskan sebagian nomor 1. Nomor 1, dengan soal pada suatu dunia yang bernama Phantasm, seorang pedagang membeli produk kain sutra dari kota Arte dan ingin menjual barang tersebut ke semua kota di sana. Terdapat 6 kota lainnya, yaitu kota Certo, kota Doris, kota Persil, Rasen, Tutu, dan Wuran. Jarak antar kota tersebut seperti diagram di bawah. Nah, kita disuruh menentukan jalan untuk ditempuh oleh pedagang tersebut untuk mencapai kota-kota lainnya. Nah, di sini kita menggunakan algoritma minimum spanning tree. Algoritma minimum spanning tree dengan cara menghapus jalan-jalan berdasarkan HH yang paling tinggi. Nah, pertama kita list kota-kota tersebut, Arte dengan inisial A, agar mudah kita ngelistnya. Certo C, Doris D, dan seterusnya. Dan kita list HH-nya yang menghubungkan antar kota. Nah, ada TW 28, TW berarti Tutu dengan Wuran, 28, AW 24, RT 21, dan seterusnya. Lalu, step pertama, kita mencek edge yang paling tinggi, yaitu TW 28. Nah, cara mengeceknya di sini, jika kita menghapus jalur ini, TW 28 ini, apakah masih ada jalur yang menghubungkan antara kota Tutu dengan kota Wuran? Nah, jika masih ada, kita akan memerahkannya dan menghapusnya. Jika tidak ada, kita akan membuatnya hijau dan membiarkannya, atau jalur itu tidak dihapus. Nah, seperti bisa kita lihat Tutu dengan Wuran. Jika ini dihapus, kita masih bisa melewati Rasen ke Tutu atau Tutu Rasen ke Wuran. Jadi jalur TW 28 ini kita hapus. Nah, lalu kita mengecek AW 24 dari Arte ke Wuran. Nah, jika masih ada yang menghubungkan, kita menghapusnya. Seperti yang bisa kita lihat Arte ke Wuran. Jika ini dihapus, kita masih memiliki jalur Arte, Rasen, Wuran. Jadi jalur ini kita hapus. Selanjutnya ada RT 21 dari Rasen ke Tutu. Jika ini dihapus, kita masih bisa pergi ke Tutu lewat Rasen, Doris, Persil, dan langsung ke Tutu. Nah, dari sini. Jadi ini masih bisa dihapus. AR17. Nah, dari RT ke Rasen. Jika ini dihapus, kita masih bisa pergi ke Rasen dari RT melewati Serto, Doris, Rasen. Jadi jalur AR17 ini bisa dihapus. Selanjutnya ada PT15. Nah, di PT15 ini kita ingin menghubungkan Persil ke Tutu. Nah, coba kita hapus dari Persil ke Tutu. Nah, jika ini dihapus, kita tidak bisa pergi dari Persil ke Tutu. Kenapa? Karena ini tidak ada, kini tidak ada. Tidak ada yang menghubungkan jalur dari Tutu ke Persil jika jalur ini dihapus. Jadi jalur ini kita hijaukan dan tidak dihapus. Nah, selanjutnya AC13. Sama seperti sebelumnya, di AC13 kita tidak bisa menghapusnya karena tidak ada jalur yang menghubungkan dari Arte ke Certo jika kita menghapus jalur ini. Lalu CP12 dari Certo ke Persil. Nah, jika kita menghapus jalur ini, apakah masih ada yang menghubungkan dari Certo ke Persil? Jawabannya iya, yaitu Certo, Doris, dan Persil. Nah, sini. Nah, selanjutnya RW 11, DP 9, CD5, DR3, sama seperti yang bisa kita lihat, masih menghubungkan dari yang paling atas. Kita mencek satu-satu. Wuran ke Rasen, jika kita hapus ini tidak bisa, tidak ada yang menghubungkan dari Wuran ke Warsan selain ini. Jadi sama seperti yang lainnya, DP9 juga jika kita hapus tidak ada yang menghubungkan dari Persil ke Doris, jadi kita hijaukan dan tidak memerahkannya. Sama seperti yang lain, CD5 juga, DR3 juga. Seperti yang dijelaskan oleh Prisco, MST minimum spanning tree mencari setiap titik yang terendah dari graf-graf ini agar saling terhubung. Jadi dapatlah PT ke T itu 15 dan sampai ke DR yang udah dicari oleh Prisco. Jadi dapat ditentukan graf dari ini semua nilai terendahnya agar saling terhubung yaitu 56. Sekian dari saya Febriando Mani, terima kasih.
Oke, perkenalkan nama saya Hafiz Sato, 1911-0106, akan menjelaskan bagian nomor 2. Oke, jadi di bagian nomor 2 kami menggunakan string 3 huruf dari masing-masing nama anggota kami, free, hard, feedback. Oke, jadi di sini kami sudah menyusunnya ke dalam ini. Jadi ini merupakan tabel data sebelum dikompresi. Di sini ada caranya, ada PRI, spasi HAV, NFB, sesuai urutan dari sini. Oke, jadi di sini ada ditentukan jumlah frekuensinya juga. Habis itu di sini ada ASCII code. ASCII code ini tuh kita ambil dari ASCII table. Oke, dari ASCII table yang berjumlahkan 8 bit masing-masingnya. Kemudian di sini kita akan mengalihkan kolom frekuensi dengan kolom bit. Hasilnya itu 816 sampai dengan 8, di mana total 120. Berarti string yang ini, free hard feedback ini memiliki total memori 120 bit seperti itu. Kemudian kita akan mengkompresinya dengan menggunakan bitnya 4. Berarti nanti kita mau ATDC, di sini akan 44 bit. Oke, sama seperti tadi, di sini ada char sama urutannya, frekuensinya sama. Sedangkan ATDC ini kita mulai dari 4. Kalau misalnya tadi ASCII code kan mulai dari 8. Nah, jadi kalau bisa dikompresi, dia akan mulai dari angka 4. Jadi 4, 4, 4, 4, 4 sampai dengan posisi yang ke-7 yaitu 1, 1, 1, 1. Ini sesuai ya, yaitu 0 dulu, 1, 2, yaitu 10 kan, 1, 1 dibina 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dibina 1, 1, 1 itu merupakan angka 7. Habis itu ketika sudah mau yang ke-8, karena kita ada udah penuh 1, 1, 1, 1, maka akan diulang dari yang awal yaitu 10, 10, 00. Tapi di depannya kita tambahkan dengan 4 digit angka 0. Oke, jadi begitu. Habis itu di bitnya ini, dari yang I0 sampai dengan yang I7, ini memiliki bit 44. Kemudian yang I-nya 8 sampai dengan 10 memiliki bit 8. Jadi kita kalikan lagi seperti yang sebelum dikompresi. Bit kali frekuensi hasilnya berupa ini. Dan hasilnya adalah 72 bit. Sehingga kita bisa dapatkan bahwasanya si string free hard feedback ini setelah dikompresi akan berjumlah 72 bit. Oke, jadi ini setelah kita susun, kita masukkan, kita gantikan si PRI space free hard feedback ini dengan TDC yang kita sudah tentukan tadi, kita masukkan. Oke, sudah kita masukkan. Kemudian ini hasil kompresinya. Habis itu kita akan menambahkan suatu padding bit. Jadi padding bit di sini merupakan 0000 di mana kan harusnya padding bit itu untuk jadi di sini hasil kompresinya itu kita akan lakukan padding bit. Padding bitnya adalah 000 karena yang di sini itu sudah merupakan kelipatan 8. Kalau misalkan tadi bukan kelipatan 8, maka akan diisi sesuai dengan jumlah bit yang diperlukan. Oke, karena sini sudah kelipatan 8, maka sini kita tuliskan saja 000 sehingga flat bit ini itu untuk menunjukkan nilai dari si padding bit. Karena tadi ya 0, maka flat bitnya juga merupakan 000 yang mana untuk menunjukkan bahwasanya isi dari padding bit ini merupakan isinya 0 ataupun bisa kita bilang tidak ada seperti itu. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Vini Agustin, untuk menganalisis algoritma n-type dense code. Yang pertama, compression ratio, yaitu untuk membandingkan ukuran sebelum dikompresi dengan ukuran setelah dikompresi. Yaitu dengan rumus ukuran bit sebelum dikompresi dibagi ukuran bit setelah dikompresi, yaitu 120/72 menghasilkan 1,67. Kemudian yang kedua, space saving, yaitu berapa persentase kita menyimpan ukuran lebih hemat daripada sebelumnya. Dengan rumus 1 kurang ukuran bit setelah dikompresi bagi ukuran bit sebelum dikompresi dikali dengan 100%. Yaitu selanjutnya 1 dikurang 72/120 dikali 100%. Selanjutnya 48/120 dikali 100% menghasilkan 40% lebih penyimpanan hematnya. Yang ketiga, bit rate. Bit rate yaitu berapa jumlah bit per karakter setelah dikompresi. Dengan rumus jumlah bit terkompresi dibagi jumlah jenis karakter. Yaitu 72 bagi 100 menghasilkan 6,5454 bit per karakter. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.